Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 30 November 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan, itulah kebenaran yang dari isi hati-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita menyaksikan banyak orang percaya itu yang menghadapi masalah hidup, ya, dia menghadapi persoalan hidup yang tidak berkeputusan. Artinya gini, ketika dia menghadapi satu masalah itu belum selesai, datang masalah lagi, ya. Nanti yang masalah pertama sudah selesai, datang masalah yang ketiga. Dan ini sering ada orang percaya yang menghadapi persoalan-persoalan hidup seperti itu. Dan akhirnya orang melihat, kok bapak ini, kok ibu itu, ya, kok keluarga ini kelihatannya menderita, ya, kelihatannya selalu ada dalam masalah hidupnya. Dan ini sering kita perhatikan, ya. Kita berbicara tentang orang-orang percaya saja, ya. Tetapi Bapak Ibu saudara, kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau objektif, ya, kadang-kadang masalah yang mereka hadapi, persoalan hidup yang mereka jalani itu karena kesalahan mereka sendiri, ya. Ini karena masalah itu timbul karena dari dirinya sendiri. Mungkin hidupnya tidak tertib lah, mungkin dia terlalu meremehkan satu persoalan, membuat dia merasa bahwa menjalani hidup itu begitu gampang, tidak perlu perjuangan. Dia menganggap seperti itu. Dan ini sering terjadi dalam hidup orang percaya. Bahkan mungkin dia sendiri juga bingung. Saya ini sudah setia beribadah, ambil bagian dalam pelayanan. Tetapi kenapa persoalan hidup ini sepertinya tidak pernah berhenti? Ya, ada saja persoalan-persoalan yang mengganggu damai sejahtera dalam hidupnya. Ya, dan ini seringkali mereka sendiri juga tidak memahami mengapa hal ini sering terjadi. Ya, jadi dia bisa kadang-kadang seperti frustasi, dia bisa mengatakan dalam hatinya, kenapa kok Allah itu sepertinya menjauh dari hidupnya, ya, sepertinya Allah tidak peduli dengan pergumulan hidupnya, ya. Sepertinya Allah itu tidak memberikan sinyal akan memberikan pertolongan atau akan memberikan jalan keluar atas hidupnya, ya. Dia mulai menaruh curiga, ya, karena selama ini yang dia pahami, ya, yang mereka pahami bahwa mereka itu mengenal Allah itu sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli dengan segala persoalan kita, Allah yang tidak tegaan ketika melihat umatnya menderita, ya, Allah yang maha mengampuni, Allah yang mudah memulihkan kehidupan orang percaya. Itu yang mereka pahami, ya. Tapi dia memahami itu dari satu sisi. Tapi dia tidak bisa memahami hakikat Allah, tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang hakikat Tuhan dari sisi yang lain. Ya. Banyak orang percaya itu lupa bahwa Allah itu punya tatanan. Ya. Allah itu punya tatanan dan itu yang harus dihormati, yang harus dipatuhi. Dan Allah tidak mungkin melanggar tatanan itu. Tatanan yang sudah ditetapkan oleh Allah itu nggak mungkin dilanggar. Nah, disinilah seringkali orang percaya tidak memahami hal ini, ya.
Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kasih itu juga Allah yang memiliki tatanan yang harus dihormati oleh semua. Ya, harus dipatuhi oleh semua. Bahkan Allah sendiri patuh, tidak mungkin melanggar tatanannya. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang percaya. Coba kita bisa membayangkan kalau Allah yang kita sembah, Allah yang begitu mulia itu, ya, begitu mudah menjawab doa orang-orang percaya, begitu mudah dia memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. Ya. Sementara mereka adalah orang-orang yang sejatinya tidak pantas untuk ditolong. Ya, saya harus mengatakan, ada orang-orang yang memang tidak pantas untuk ditolong. Tetapi Tuhan tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah menentukan, oh ini harus aku tolong. Oh ini tidak perlu aku tolong. Nggak mungkin salah. Allah kita Allah yang mulia, Allah yang agung. Allah yang tahu kedalaman hati orang percaya. Nah ini yang mestinya menjadi pemahaman Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Jadi kalau Allah memiliki tatanan yang harus dihormati, yang harus dipatuhi oleh semuanya, baik Allah sendiri juga mematuhi, para malaikat juga orang-orang percaya, itu tujuannya untuk membawa orang percaya itu memiliki hidup yang tertib, memiliki hidup yang bertanggung jawab. Orang tua yang bijaksana, sekalipun dia kaya, dia memiliki harta yang berlimpah, kalau dia orang tua yang bijaksana, dia belum tentu dia menuruti keinginan anaknya, belum tentu. Ya, karena orang tua yang bijaksana mengerti, oh ini yang pantas untuk kamu, ini nggak pantas. Kalau kamu minta ini, papa beliin, itu membahayakan jiwamu, membahayakan karaktermu, kamu bisa rusak. Sama, Allah juga begitu. Seperti Alkitab katakan, dia tidak akan memberikan batu kalau anaknya meminta roti. Dia tidak akan memberikan ular kalau anaknya meminta ikan. Masalahnya seringkali kita tidak tahu apakah yang kita minta itu batu atau ular. Menurut kita, oh itu roti Tuhan. Oh itu ikan Tuhan. Padahal Tuhan bilang itu batu, itu ular yang membahayakan kamu. Maka tidak dijawab. Ya. Ini harus mengerti. Ya. Jadi Allah Maha Kasih, Allah Murah Hati, Allah Mudah Mengampuni itu benar, iya. Tapi di satu sisi Allah juga Allah yang sosok yang tegas. Ya, yang bisa menjunjung tinggi reputasinya. Tidak mungkin salah Allah dalam menolong seseorang, tidak mungkin salah. Ya. Nah yang sering kali salah adalah banyak orang percaya itu punya prinsip, punya keyakinan bahwa semua persoalan hidup ini akan selesai melalui doa. Nah ini, ya, saya tidak mengatakan doa itu nggak penting. Saya tidak mengatakan doa itu tidak memberikan jalan keluar atau tidak memberikan jawaban atas masalah hidup kita. Tapi harus ingat, doa itu ada tempatnya. Tapi tanggung jawab kita juga ada bagian kita. Tanggung jawab itu bagian kita. Hidup tertib itu bagian kita. Ya. Dan Alkitab mengatakan Tuhan Allah Bapa akan menjawab doa orang-orang percaya yang itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai tidak dijawab. Karena itu sekali lagi ini membahayakan buat kita. Ya, mungkin kita nggak tahu, tapi kita merasa bahwa ini tidak membahayakan buat diri saya, ini tidak membahayakan buat keluarga dan anak-anak saya, tapi Allah Bapa ngelihat ini bahaya nih. Ya. Tapi di atas itu semua Bapak Ibu Saudara, di atas itu semua, ya, memang satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa seringkali Allah itu seperti menyembunyikan wajahnya dari orang percaya. Sepertinya Alkitab katakan, sepertinya tangan Tuhan itu kurang panjang untuk menolong kita. Sepertinya telinganya
kurang tajam untuk mendengar doa dan seruan kita. Sepertinya, tapi padahal tidak. Coba kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 59 mulai ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ini jelas ayat ini. Ya. Dari pembacaan ayat ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, ya, sejatinya di dalam setiap diri kita itu ada kejahatan. Masih ada kejahatan. Ya, yang seringkali menurut kita, oh itu tidak masalah. Seolah-olah bisa diabaikan. Ya. Tapi Allah melihat hal ini, oh ini bahaya kalau didiamkan. Allah yang lebih tahu. Allah akan mengatakan ini bahaya kalau didiamkan. Sementara kita merasa aman-aman saja karena kita tidak main judi, tidak main perempuan, tidak mabuk, tidak menipu, tidak mencuri. Tapi ingat, di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, mungkin kita merancang sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, rancangan di dalam hati kita itu mungkin juga bukan kejahatan, tapi yang jelas itu di mata Tuhan itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan. Nah ini, ya, misalnya Bapak Ibu Saudara punya uang banyak, terus ingin pergi ke sana, ingin beli itu, ingin beli ini, tapi sejatinya itu di hadapan Tuhan bahaya ini kalau kamu melakukan hal ini. Ya, itu bisa dianggap itu sebagai kejahatan, ya. Ya, jadi tangan Tuhan itu cukup panjang untuk menyelamatkan kita, cukup panjang dan pendengarannya cukup tajam untuk mendengar. Jadi jangan kita meragukan kemampuan Allah untuk menolong umatnya. Jangan meragukan bagaimana Allah Bapa melakukan, ya, membelah laut kosong. Itu kan spektakuler, tembok Yeriko roboh. Ya, menunjukkan 10 tulah yang sangat mengagumkan, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Itu kan menunjukkan bahwa soal kemampuan tidak usah diragukan. Tapi masalahnya adalah diri kita sendiri yang tanpa sadar sejatinya masih ada kejahatan dalam hati kita. Pikiran-pikiran kita yang tidak bersih, sikap hati kita yang tidak tulus, itu kejahatan di mata Tuhan. Dan itu tidak boleh dibiarkan diam di dalam diri orang percaya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara harus menyadari hal ini. Yang kedua, Allah seolah menyembunyikan wajahnya dari kita dan tidak mau mendengar doa kita karena dosa-dosa kita. Ya. Karena dosa-dosa kita. Jadi jangan menganggap Allah itu tidak tahu. Bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, semuanya itu tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka, termasuk apa yang kita pikirkan, apa yang kita simpan di dalam hati. Tuhan tahu, Allah tahu. Dan itu dianggap dosa. Ada kalanya itu dianggap dosa. Dan disinilah makanya Tuhan tidak akan kabulkan permohonan doa kita. Tuhan tidak akan campur tangan dalam persoalan hidup kita. Ya, maka Bapak Ibu Saudara yang memahami, yang mengerti kebenaran firman Tuhan lengkap atau nyaris lengkap. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan hidup yang tidak kunjung selesai, kita harus tetap tenang, kita tetap teduh. Kita harus punya pikiran positif bahwa ini memang diizinkan Tuhan supaya saya berubah karakternya. Tuhan tidak menghendaki orang percaya memiliki karakter buruk, memiliki tabiat yang tidak baik. Ya, maka diizinkan pencobaan masalah hidup ini tidak pernah hilang di hadapannya, ya, dalam kehidupan orang percaya. Ya, dan ini pasti untuk tujuan baik, untuk mendewasakan kita, untuk menyempurnakan kita.
Kalau kita dibuat semuanya running well, semuanya berjalan baik, bahkan semuanya berjalan aman-aman saja, nanti karakter kita lemah, tidak kokoh. Ya, ini yang penting. Ya, jadi Bapak Ibu harus ada waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Kalau sering menghadapi masalah hidup, sering banyak menderita dalam hidup ini, lebih banyak menderita daripada hendaknya. Coba duduk di kaki Tuhan, persoalkan. Ya, persoalkan. Yang ketiga, ya ayat 3 itu jelas dikatakan bahwa tangan kita cemar oleh darah, jarimu oleh kejahatan, mulut kita dusta dan lidah kita penuh kecurangan. Ya, jadi kebenaran ini sangat detail menampilkan, menyebutkan segala dosa dan kesalahan kita. Ya, lidah kita penuh kecurangan lah, mulut kita dusta lah, itu dinyatakan dalam ini. Jadi artinya apa? Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancang, apa yang ada di dalam hati kita yang terdalam, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Maka berkali-kali saya katakan, jadilah kita orang-orang yang tulus. Orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur. Ya, jadi dengan pemahaman ini, mari kita sering memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, kita bertobat. Kita bertobat dan ingat ya, pertobatan kita itu jalan keluar yang terbaik. Ya, jadi ketika kita mengerti hal ini, maka ketika kita melakukan kesalahan, kita bertobat. Ya, besok melakukan kesalahan, kita bertobat, kita mohon ampun. Tapi tidak cukup dengan bertobat saja, harus disertai dengan komitmen yang kuat untuk berubah. Ya. Jadi setiap kita itu dari hari ke hari pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Pasti ada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka malam hari kita ada di kaki Tuhan, di situ kita bertobat. Di situ kita mengakui kesalahan kita. Dan di situ pula kita komitmen. Ya, jadi setiap hari itu mau nggak mau kita pertobatan kita itu harus diperbaharui dan komitmen kita untuk berubah itu harus semakin kuat. Ya, jadi tidak ada hari tanpa pertobatan. Ya, tentu pertobatan ini jangan hanya di mulut saja. Jangan hanya di mulut diucapkan lewat doa, tapi harus dari dalam hati kita yang paling dalam dan dengan komitmen yang kuat. Inilah perjuangan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, supaya Tuhan senantiasa hadir dalam segala persoalan yang kita hadapi. Ya, jadilah orang-orang yang kokoh, jangan cengeng, ya, jangan menaruh curiga terhadap Tuhan. Karena semua akar persoalan dari diri kita sendiri. Ya, jadi jangan mempersoalkan kasih Tuhan, jangan mempersoalkan kasih Allah. Pasti yang mulia Tuhan Yesus Allah Bapa itu mengasihi kita. Masalahnya adalah pantaskah kita menjadi orang-orang yang dikasihi? Itu yang kita renungkan. Pantaskah kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Bapa? Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini pekerjaan berat bagi kita. Jadilah orang-orang yang dikasihi. Menjadi biji mata Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.